Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mevri Deftari Bella. Saya mahasiswi dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di video kali ini saya akan membahas topik 2, yaitu tentang jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis, urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar. Semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Di sini sudah ada transaksinya. Cara untuk membuat jurnal umumnya langsung aja kita ke Excel. Di sini saya udah buat ada nama perusahaan yaitu PT VBRC, kemudian juga ada laporannya yaitu jurnal umum, dan juga ada periodenya yaitu per 31 Desember 2020. Nanti untuk kode akun, nama akun, debit, dan kredit itu bisa di-copy dulu, kemudian nanti langsung disalin di jurnal umum di sini. Nah, kemudian di sini juga ada kode bantu, yaitu ada kode, ada nama, dan saldo awal. Itu juga sama, di-copy dulu dari kode bantu, lalu nanti disalin ke jurnal umum. Nah, kita ke aset, kita ke sheet akun dulu. Nah, lalu di sini, di sheet akun, kita akan buat range name. Nah, pertama kita bikin range name untuk kode akun di sini. Nah, yang pertama, itu cara membuat range name untuk kode akun, kita bisa langsung blok dari kode 100 sampai beban lain-lain. Kemudian, nanti kita pilih formula, lalu kita pilih div name. Kemudian di sini name-nya kita ganti menjadi kode underscore akun. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita akan bikin lagi untuk tabelnya. Tabelnya itu dari sheet akunnya. Kita mulai dari kode, nama akun, pos saldo, pos laporan, debit kredit, sampai ke bawah beban lain-lain. Nah, ini untuk yang total itu tidak perlu diblok. Nah, setelah itu kita buat lagi seperti tadi melalui define name, atau kalian juga bisa langsung di sini di box name, itu yang di A5 kalian ganti menjadi daftar underscore akun. Lalu kalian bisa langsung enter aja. Kemudian yang kedua, kita membuat range name untuk kode bantu. Caranya sama kayak tadi, di bagian kode sini, kalian blok dari P001 sampai U002. Kemudian, di namesbook ini kalian ganti menjadi kode underscore bantu. Lalu kalian enter aja. Selanjutnya, kita buat lagi untuk tabel kode bantunya. Dari kode, nama, status, sampai saldo awal di blok. Kemudian, kalian ke namesbook lagi, kalian ganti menjadi daftar underscore bantu. Lalu kalian enter aja.
Oke. Nah, untuk itu kita juga bisa lihat tabel atau kolom-kolom yang tadi kita udah buat atau yang udah kita namain itu di name manager. Di sini kalian bisa lihat, di sini udah ada daftar akun, daftar bantu, kode akun, kode bantu. Nah, setelah itu kita langsung aja ke sheet jurnal umumnya. Nah, di sini kita buat dulu data validation-nya. Di sini ya buatnya. Di kolom B nomor 39. Kalian klik data, kemudian kalian pilih data validation. Kemudian di allow-nya kalian ganti menjadi list, ignore blank-nya kalian uncheck list, lalu di search-nya itu kalian masukin kode sama dengan kode underscore akun. Kemudian kalian klik OK. Setelah kalian klik OK, nanti akan muncul akun yang sudah ada di sini. Nah, lalu setelah itu kita tarik dari sini sampai bawah. Itu terserah kalian mau tarik sampai mana. Oke. Nah, kita lanjut membuat rumus VLOOKUP. Untuk membuat rumus VLOOKUP, ini di kolom akun di sini. Nah, kita masukin rumus VLOOKUP-nya itu untuk dari yang set daftar akun yang ada di sini. Nah, untuk membuat rumus VLOOKUP-nya, kalian bisa langsung klik aja di sini. Kita klik sama dengan, lalu kita ketik VLOOKUP. Nanti di sini akan muncul ada tabel array, terus ada call index, num, dan range VLOOKUP. Nah, atau cara gampangnya kalian bisa langsung aja ke formulas, kemudian insert function. Nanti di bagian for function itu kalian hapus, lalu kalian ketik VLOOKUP. Lalu kita klik go. Kemudian nanti di select function itu akan muncul VLOOKUP-nya. Lalu kalian klik OK. Nanti function arguments-nya itu akan muncul lookup value, table array, call index num, dan range lookup. Nah, untuk yang lookup value-nya itu, kalian klik yang ada di kolom B nomor 39. Untuk tabel array-nya, kalian bisa klik daftar underscore akun, atau kalian juga bisa ke akun, lalu kalian blok lagi dari kode, nama, pos saldo, pos laporan, debit kredit, sampai bawah. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Untuk call index name-nya itu kalian klik 2, angka 2, terus yang range lookup-nya itu kalian ketik false. Lalu kemudian kalian klik OK. Kalau setelah diklik itu muncul kayak gini di kolom C, itu nggak apa-apa. Ini karena di kolom kodenya itu belum dimasukkan. Nah, contoh ya, misal kita ambil yang 1110. Nah, di sini maka akan muncul kas di kolom C-nya. Nah, lanjut aja untuk ke transaksinya. Transaksi yang pertama, itu pada tanggal 2 Desember 2020, pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar 500.000. Untuk jurnalnya yang pertama, itu beban sewa pada kas. Nah, langsung aja. Di sini kita klik tanggalnya, tanggal 2, bulan 12, 2020. Kemudian di bagian kodenya itu kita cari beban sewa, yaitu di kode 6.300. Oh iya, tadi di sini langsung aja di blok sampai bawah, ditarik sampai bawah.
Oke, akan muncul kayak gini. Nah, untuk keterangannya kita bisa tulis yaitu pembayaran sewa kantor. Untuk nominal saldonya itu didebit sebesar 500.000. Nah, kemudian untuk kreditnya, ini tanggalnya tinggal kita copy aja. Terus kita cari kode kas 110. Nah, untuk pembayaran sewa ini juga sama, kita tinggal copy aja keterangannya. Untuk saldonya, kita copy, terus kita pindahin saldonya itu ke Excel. Ke kredit. Lanjut, kita ke transaksi nomor 2, yaitu pada tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas pada piutang dagang. Di sini kita klik tanggalnya, tanggal 5 bulan 12 2020. Kodenya itu kita cari kas, kemudian keterangannya itu kita ketik penerimaan piutang. Untuk saldonya itu nominalnya sebesar 10 juta di debit. Nah, ini tanggalnya tinggal kita kopas saja. Kemudian ini transaksi yang keduanya itu, yang kreditnya itu piutang. Piutang dagang, yaitu kodenya 1130. Kemudian keterangannya sama. Saldonya sebesar 10 juta di kredit. Untuk jurnal khususnya itu bisa kalian masukkan di bawah kode sini. Itu sama kayak tadi, kalian ke data validation, kemudian ke data validation, terus kalian pilih yang ini source-nya itu diganti menjadi kode bantu. Kemudian oke. Terus di sini di kolom C-nya itu juga kalian ganti, kalian bisa langsung aja di atas sini kalian ganti menjadi daftar bantu. Oke. Terus di sini kita masukin tadi namanya toko Alfatan, yaitu ada di P001. Untuk ininya juga sama, keterangannya penerimaan piutang. Saldonya itu sebesar 10 juta di kredit. Ini bisa kita tandain. Kemudian kita ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 10 Desember 2020 membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Langsung aja. Tanggal 10 bulan 12 2020. Untuk jurnalnya yaitu kendaraan pada kas. Langsung aja kita sini cari kode kendaraan, yaitu kodenya itu 1210. Kemudian untuk keterangannya yaitu kita ketik pembelian
kendaraan operasional. Untuk saldonya itu sebesar 12.500.000 di debit. Tanggalnya tinggal kita copy aja. Di sini kreditnya itu kas. Untuk ininya sama keterangannya, tinggal copy aja. Saldonya itu sebesar 12 juta di kredit. 12.500.000 di kredit. Kita lanjut untuk transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 membeli peralatan dari toko Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Jurnalnya itu peralatan kantor pada utang dagang. Tanggal 15 bulan 12 2020. Kita sini cari kodenya itu peralatan kantor, yaitu nomornya 1220. Ini dia. Kemudian untuk keterangannya itu bisa kita ketik pembelian peralatan kantor. Kemudian untuk nominalnya itu sebesar 10.500.000 di debit. Ini sama, tinggal kita copy aja. Kemudian ininya itu pada utang dagang. Utang dagang itu nomornya 2.100. Oke, untuk keterangannya sama. Saldo nominalnya sama, tapi di sebelah kredit. Lanjut, kita copy untuk yang bagian bawahnya. Di bagian kode ini, kita klik lagi data, kemudian kita ke data validation untuk masukin jurnal khususnya atau yang kode akun Avan. Kita masukin kode bantu. Kita cari kode Avan itu ada di PK30. Kemudian ininya juga kalian ganti aja, langsung di atas sini. Bantu. Maka akan muncul Avan. Untuk keterangannya itu juga sama, pembelian peralatan itu sebesar nominalnya sebesar 10.500.000 di kredit. Ini kita tandain. Oke, lanjut ke transaksi nomor 5. Itu pada tanggal 19 Desember 2020 dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Untuk jurnalnya yaitu utang dagang pada kas. Tanggal 19/12/2020. Kodenya itu utang dagang 2.100. Kemudian untuk keterangannya itu kita masukin pembayaran utang dagang. Untuk nominalnya itu sebesar 15 juta di debit. Kemudian kita copy lagi tanggalnya. Untuk yang kredit itu
kodenya kas. Untuk keterangannya sama, pembayaran utang dagang, saldo nominalnya 15 juta di sebelah kredit. Kita langsung buat lagi tanggalnya untuk jurnal khususnya. Ini kita ke data validation, kita klik lagi. Kemudian kita ganti source-nya itu menjadi kode bantu karena ada toko PT Sandal Perkasa. Ininya juga sama, tinggal ganti di sini aja. Kode bantu. Sini kita masukin kode Sandal Perkasa itu ada di U002. Untuk keterangannya sama, di sini pembayaran utang dagang. Saldonya itu sebesar 15 juta di debit. Lanjut kita ke transaksi yang ke-6, yaitu pada tanggal 22 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Arahmah sebesar 10 juta. Untuk jurnalnya itu kas pada piutang dagang. Tanggal 22 bulan 12 2020. Kemudian di sini kita cari akun kas. Kemudian di sini untuk keterangannya itu penerimaan piutang. Itu saldonya sebesar 10 juta. Di sebelah debit. Kemudian kita copy lagi. Tanggal 22. Ini saldo piutang. Itu nomor 1130. Ininya masih sama. Keterangannya penerimaan kas. Saldonya itu sebesar 10 juta di sebesar 10 juta di kredit. Kemudian di sini kita masukin lagi tanggalnya. Kita ganti kodenya itu menjadi kode bantu. Kita ke data validation, kita ganti kode bantu untuk toko Arahmah. Ini juga sama, kita ganti jadi bantu. Langsung aja kita cari toko Arahmah. Dia ada di P002. Oke. Untuk keterangannya yaitu masih sama, penerimaan piutang. Untuk saldo nominalnya itu dia di kredit sebesar 10 juta. Lanjut kita ke transaksi yang ke-7, yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150. Untuk jurnalnya yaitu beban listrik dan telepon pada kas. Langsung aja kita masukin tanggal 23 bulan 12 2020. Oke. Sini kita masukin
200. Di sini keterangannya itu pembayaran listrik dan telepon. Nominalnya sebesar 150.000 di debit. Untuk yang kreditnya itu kita kopas dulu tanggalnya, kemudian kita pilih kode kas. Ininya sama, pembayaran listrik dan telepon. Saldonya sebesar 150 di kredit. Kita ke transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 25 Desember 2020, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Untuk jurnalnya, yaitu gaji karyawan pada kas, tanggal 25 bulan 12 2020. Langsung aja kita masukin gaji karyawan itu ada di 6.100. Untuk keterangannya itu kita bisa ketik pembayaran gaji karyawan. Kemudian untuk nominal saldonya itu sebesar 2.500.000 di debit. Lanjut untuk yang kreditnya itu pada kas. Ininya juga sama, tinggal copy aja. Ininya nominal saldonya itu 2.500.000 di sebelah kredit. Ininya kita tandain dulu. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah atau kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.